Ya, shalom saudara-saudara. Saat ini saya ada di kota Kairo, Mesir, dan secara khusus ada di sebuah bukit yang namanya Bukit Mukatam. Dan ini di sini ada sebuah gereja di tempat ini yang dikenal sebagai gereja sampah, atau nama lainnya adalah gereja Santo Simon. Ya, ini gereja yang ada di barat di bukit batu seperti ini. Ada patung Tuhan Yesus di sini, ya, dan masih ada gambaran-gambaran di dalam batu ini yang juga diukir di bukit batu ini, seperti Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Nah, saudara-saudara, sebenarnya gereja ini ada di Bukit Mukatam, dan ini sebenarnya terkait dengan sebuah mujizat besar yang pernah terjadi di Mesir. Ada cerita terkait dengan ini, yaitu bahwa pada tahun 909 itu ada seorang raja yang berkuasa di Mesir yang beragama Islam, namanya Raja Almoez Leiden Allah. Ya, dia adalah raja Mesir, dan dia membaca di dalam Alkitab Kristen bahwa iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Dan karena didorong oleh keinginan untuk membuktikan bahwa apakah iman benar atau tidak, maka dia lalu mulai memberikan tantangan kepada orang Kristen, dan dia memanggil seorang pemimpin gereja Ortodoks di Mesir yang namanya adalah Santo Abraham. Dan dia memberikan tantangan ini, kalau memang benar kitab suci Kristen benar atau ajaran Tuhan Yesus benar, maka coba pindahkan gunung. Ya, nah, gunung yang ditantang untuk dipindahkan ini adalah Bukit Al-Mukatam ini. Kalau betul Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristen itu benar, dan Alkitab benar bahwa iman sebesar biji sesawi akan bisa pindahkan gunung, coba kalian orang Kristen pindahkan gunung ini. Dan saudara bisa bayangkan bahwa ini gunung yang sangat-sangat besar, gunung batu ini, ya. Nah, bagaimana iman bisa memindahkan gunung ini? Dan waktu itu Santo Abraham adalah pemimpin gereja, semacam patriark dari gereja di Mesir ini. Dia menyanggupinya, dan dia pulang, dia bertemu dengan orang-orang Kristen di Mesir dan mengajak mereka untuk berdoa, ya, berpuasa 3 hari 3 malam. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu berdoa itu, menurut ceritanya adalah bahwa Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Abraham, lalu menyuruh dia untuk bertemu dengan Santo Simon, salah seorang yang dianggap orang suci di dalam gereja Koptik Mesir, ya, gereja Ortodoks Mesir, dan akan sama-sama pergi untuk memindahkan Bukit Mukatam ini. Santo Simon dikenal sebagai orang yang sangat baik hati. Dia sering menolong orang-orang di sekitar sini dengan mengambil air dari Sungai Nil, karena pada waktu itu belum ada pipa-pipa yang mengalirkan air dari Sungai Nil ke Kairo di sini, ya. Tapi Santo Simon mengambil air dan sering bagikan untuk orang-orang di sekitar ini. Karena itu dia dikenal sebagai orang suci, orang yang baik hati di kalangan orang-orang Kristen Mesir pada waktu itu. Dan sesuai dengan perintah dari Bunda Maria itu, menurut cerita tersebut, akhirnya Santo Abraham pergi bersama-sama dengan Santo Simon di hadapan Raja Almoez Leiden Allah, dan di depan bukit ini yang waktu itu belum ada di tempat ini bukitnya, dan mereka mulai berdoa. Mereka berdoa, namanya doa Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dan setelah mereka berdoa kira-kira sekitar 3 jam, maka terjadi sesuatu yang ajaib, bahwa bukit batu itu berpindah kira-kira 3 km, ya. Nah, sebenarnya bukit yang saudara lihat ini bukan bukit di tempat aslinya. Ini adalah bukit yang sudah pindah ke tempat ini, ya. Nah, kalau tempat aslinya itu kira-kira 3 km di sebelah benteng yang terlihat ini dia pindah 3 km ke tempatnya yang sekarang ini, ya. Dan saudara-saudara, ini terjadi secara sungguh-sungguh, dan itu mujizat besar di tempat ini. Dan apa akibat dari itu? Nah, menurut
tradisi Kristen, Raja Al-Mu'izz Saladin Allah ini akhirnya dibaptis dan menjadi seorang Kristen, dan menurut tradisi Islam dia akhirnya menjadi gila. Nah, ada seorang yang namanya Elma Christie, dia seorang Islam, dia juga menulis, tapi dia tidak menyinggung mujizat ini, tapi dia menyinggung pada tahun itu terjadi gempa bumi yang luar biasa. Dan memang pada waktu bukit ini terangkat dan pindah ke tempat ini, maka terjadi gempa bumi yang besar, dan itu sesuai dengan yang dicatat oleh Elma Christie. Nah, itulah mujizat yang terjadi, dan pemerintah Mesir itu memindahkan banyak orang ke sini, terutama para pemulung, sehingga mereka akhirnya pindah ke tempat ini, dan akhirnya mereka membangun gereja di sini. Nah, para pemulung ini adalah pemulung-pemulung sampah. Nah, itulah sebabnya gereja ini disebut sebagai gereja sampah, karena berada di antara para pemulung sampah. Tapi karena mujizat tersebut dilakukan melalui Santo Abraham dan terutama Santo Simon, maka gereja ini juga diberi nama Gereja Santo Simon. Oke, sekarang saya akan masuk ke gereja ini. Mari kita menelusurinya ke dalam. Ada lorong yang cukup besar. Ya, saya akan memimpin sebuah kebaktian untuk rombongan tour di dalam gereja ini. Cerita ini tentu adalah cerita yang luar biasa, bagaimana Tuhan membuat mujizat di sini. Ya, ini bagian dalam dari gereja ini ya, bukit ini ya. Saudara lihat ya. Wow, luar biasa. Nah, saudara, ini adalah kursi-kursi atau bangku-bangku untuk kebaktian di tempat ini ya. Ini tempat kebaktiannya. Saudara bisa lihat ya, ini semua atapnya hanya dari batu ya, dari gua batu ini ya. Itu adalah altarnya di sana ya. Dan saudara melihat seperti biasanya gereja-gereja ortodoks itu ada 3 pintu ya, atau 3 altar. Saudara lihat, ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga di seberang sana ya. Mengapa? Sekali lagi, itu adalah simbol dari Trinitas atau Tritunggal ya. Nah, cerita tentang mujizat tadi itu sebenarnya ada digambarkan di tempat ini melalui ada gambaran yang diberikan ya. Saudara bisa lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar di mana Santo Abraham yang berbaju hitam ini, lalu yang berbaju putih ini adalah Santo Simon, dan juga para uskup gereja ortodoks di Mesir. Mereka semua berdoanya di hadapan bukit Mukatam ini ya, dan berdoa. Dan mereka, seperti saya bilang tadi, mereka berdoa Kyrie eleison. Kyrie eleison itu artinya, dalam bahasa Yunani, artinya Tuhan kasihanilah kami. Mereka cuma berdoa hanya itu saja, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berlutut lalu bangun lagi dan berdoa, Tuhan kasihanilah kami, berdoa selama 3 jam. Maka mujizat itu terjadi. Bukit Mukatam ini pindah. Kalau saudara lihat gambaran itu, saudara lihat ya, gunung di atas atau bukit di atas adalah bukit Mukatam, tapi lihat ini mataharinya ada di bawah. Kenapa? Ini gambaran bahwa Tuhan mengangkat bukit batu ini sampai lebih tinggi sehingga matahari kelihatan di bawah, dan berpindah 3 km dari tempat yang sebelumnya ada di sebelah istana Salahuddin ya, Sultan Salahuddin. Dan saudara melihat di sini gambaran ini adalah rombongan dari raja Muslim itu ya. Dan lihat di atas kuda itu adalah gambaran dari rajanya. Gambaran dari rajanya yang sudah angkat tangan menyerah karena dia yang cukup sudah semuanya, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya terhadap iman Kristen. Karena itulah dalam tradisi gereja Mesir ini,
raja ini pada akhirnya dibaptis dan menjadi seorang Kristen. Hanya seperti saya bilang tadi, dalam tradisi Muslim itu ditolak dan dianggap bahwa dia menjadi gila. Ya, nah ini adalah gerejanya, dan bagian yang ini adalah reliks ya. Dan saudara melihat ada kotak merah di situ ya. Itu dipercaya sebagai tulangnya Santo Simon, orang suci yang saya ceritakan tadi ya. Nah ini, dan mereka katanya tulangnya adalah tulang asli, dan mereka menyimpannya di sini. Dan ya, banyak orang menaruh kertas-kertas di sini dan berdoa di sini dengan memakai pokok-pokok doa yang mereka taruh di bagian ini ya. Oke, demikianlah gereja sampah, karena dilakukan atau dibuat di tengah-tengah oleh komunitas yang ada di sekitar sini, yaitu para pemulung sampah. Makanya disebut gereja sampah, tapi sebenarnya gerejanya adalah gereja Santo Simon, dibuat di Bukit Mukatam yang pernah pindah karena mujizat seperti yang saya ceritakan tadi ya. Oke, demikianlah kisahnya dari gereja sampah atau gereja Santo Matius dari Bukit Mukatam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa. Shalom.